Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Atnika dengan NIM 1914040069 dari kelas Tadris Matematika B semester 5 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini pertama yaitu kalender akademik, yang kedua ada rincian minggu efektif, yang ketiga ada program tahunan, yang keempat program semester, yang kelima kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan yang keenam yaitu analisis KI dan KD. Pembahasan materi yang pertama yaitu tentang kalender akademik. Kalender pendidikan atau kalender akademik adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran, yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dalam belajar, dan pembelajaran efektif, dan juga hari libur. Kalender pendidikan ini mewakili seluruh komponen periodisasi proses berjalan dalam satu periode, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien, efektif, dan tertata dengan baik. Selanjutnya, contoh dari kalender pendidikan atau kalender akademik yang saya gunakan yaitu kalender pendidikan dari SMA Negeri 9 Mandau tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kalender pendidikan dimulai dari bulan Juli pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juli juga pada tahun 2022. Dapat kita lihat di setiap bulan kalender pendidikan ini terdapat warna-warna yang menandai setiap tanggal, di mana contohnya pada bulan Juli ada tanggal yang diwarnai dengan warna biru, yang mana itu masa orientasi peserta didik baru. Yang warna kuning yaitu merupakan awal tahun baru pelajaran 2001-2022. Begitu juga di bulan September ada yang berwarna ungu muda, abu-abu, serta warna pink dengan keterangan yang ada pada kalender pendidikan tersebut. Sedangkan di bulan Oktober dan November tidak ada tanggal kecuali tanggal merah yang merupakan hari libur seperti hari Minggu atau hari-hari besar lainnya. Jika dilihat pada bulan Desember ada 4 minggu yang ditandai warna pada tanggalnya, yaitu warna biru yang merupakan penilaian semester atau akhir semester 1, dan yang warna kuning itu merupakan pengambilan rapor untuk semester 1, dan yang warna hijau itu merupakan hari libur untuk semester 1. Begitu juga untuk bulan Januari, Februari yang cuma ditandai dengan warna kuning merupakan hari pertama semester 2. Di bulan Maret pun ditandai juga dengan beberapa warna yang ada pada tanggal kalender tersebut, dengan keterangan pada warna pink itu merupakan penilaian tengah semester 2, dan begitu juga yang warna selanjutnya. Nah, pada bulan April, Mei,
Juni juga begitu, ada yang warna hijau. Itu merupakan libur hari Ramadan. Di sini salah, itu harusnya warna hijau merupakan hari libur panjang. Dan begitu juga bulan Juli. Selanjutnya yaitu pembahasan materi kedua mengenai rincian minggu efektif, di mana minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada satuan pendidikan. Nah, sedangkan minggu tidak efektif adalah minggu yang tidak ada berlangsung proses belajar mengajar atau dapat dikatakan juga dengan hari libur. Pada minggu efektif terdapat juga jam tidak efektif, yang mana artinya ada proses belajar mengajar di sekolah, tetapi jam yang digunakan seharusnya untuk memberikan materi pelajaran diganti menjadi untuk ulangan tengah semester, ekskul, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh dari rincian minggu efektif, yang mana pada rincian minggu efektif ini di pertama kita harus membuat nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan juga tahun pelajaran, di mana nama sekolah yaitu SMA Negeri 9 Mandau, mata pelajaran matematika wajib kelas 10, semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di dalam kolom yang rincian minggu efektif ini ada semester, bulan, jumlah minggu, dan yang tidak efektif serta efektif, dan juga keterangan. Nah, kita misalkan dengan semester ganjil. Pada bulan Juli tahun 2021 itu jumlah minggunya ada 5. Sedangkan tidak efektifnya ada 2. Jadi 5 dikurang 2, kita mendapatkan untuk minggu efektifnya adalah 3. Nah, dengan keterangan yang pertama ada masa orientasi peserta didik baru, yaitu awal tahun pelajaran 2021-2022 dan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Pada bulan Agustus kita ada 4 minggu, di mana tidak ada minggu yang tidak efektif, jadi kita mendapatkan 4 minggu efektif. Nah, untuk keterangannya tahun baru Islam 1442 Hijriah dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang merupakan tanggal merah biasa atau hari besar. Selanjutnya September juga begitu, kita ada jumlah minggunya 5, efektifnya tidak efektifnya 3, dan efektifnya ada 2 dengan keterangan yang ada. Oktober juga begitu, kita ada jumlah 4 minggu, yang tidak efektifnya tidak ada, sehingga 4 minggu itu untuk jumlah efektif saja. Nah, untuk Maulid Nabi itu sebagai tanggal merah atau hari besar. Nah, November juga begitu, ada 4 minggu jumlahnya, tidak efektifnya tidak ada, sehingga jumlah minggu efektifnya ada 4. Nah, Desember pun kita mendapatkan jumlah minggunya ada 5, untuk 2 itu tidak efektif dan 3 untuk efektif. Nah, dengan keterangan yang ada penilaian akhir semester 1, pembagian rapor, cuti bersama hari raya Natal, dan juga libur semester 1. Nah, jumlah dari semua minggu kita jumlahkan ada 27. Untuk tidak efektifnya kita jumlahkan ada 7. Jadi 27 dikurang 7, 20 yang efektif. Begitu juga dengan semester genap, sama dengan cara semester ganjil tadi. Yaitu materi ketiga tentang program tahunan, di mana program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena
merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, program mingguan, dan harian, serta untuk pembuatan silabus. Baiklah, ini merupakan contoh dari program tahunan, yang mana sama seperti tadi kita harus buat dulu satuan pendidikannya, yaitu SMA Negeri Semamandau. Lalu mata pelajarannya yaitu matematika wajib, kelas atau semester, kelas 10 dengan semester ganjil dan genap, dan tahun pelajaran, maaf ini harusnya tahun 2021-2022. Nah, yang pertama kita harus menaruh atau meletakkan kompetensi inti yang sudah ditetapkan oleh Permendikbud, yaitu ada KI 1 dan KI 2, ada KI 3 dan juga KI 4. Nah, setelah itu pada kolom untuk program tahunan, di mana ada semester, di semester 1 dan semester 2, lalu ada kompetensi dasar dan alokasi waktu. Di kompetensi dasar ada 3.1, 4.1, di mana alokasi waktunya yaitu selama 12 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran terhitung selama 45 menit. Nah, begitu juga dengan 3.2 dan 4.2. Pada kompetensi dasar, 3.2 dan 4.2 memiliki alokasi waktu sebanyak 8 jam pelajaran. Nah, di saat 3.2 dan 4.2 ini setiap jam pelajaran juga dikalikan dengan 45 menit. Begitu juga dengan 3.3 dan 4.3, alokasi waktu sebanyak 16 jam pelajaran dikalikan 45 menit per jam pelajaran. Dan lalu 3.4 dan 4.4, 8 jam pelajaran dikalikan sejam pelajaran itu selama 45 menit. Lalu 3.5 dan 4.5 juga begitu, 8 jam pelajaran dikalikan 45 menit. Nah, untuk semester 2 atau semester genap pun sama dengan yang tadi. Ada 3.6 dan 4.6, 16 jam pelajaran, 3.7, 4.7, 12 jam pelajaran, 3.8, 4.8, 16 jam pelajaran, 3.9, 4.9, 8 jam pelajaran, dan 3.10 dan 4.10, 12 jam pelajaran. Di bawahnya kita buat mengetahui kepala sekolah, nama beserta NIP-nya, lalu di sebelahnya guru mata pelajaran yang bersangkutan dan juga beserta NIP-nya. Di sini beliau masih merupakan guru baru, jadi NIP-nya tidak ada. Selanjutnya, materi keempat tentang program semester, di mana program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai salah satu kesatuan yang utuh. Program semester ini berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Nah, contoh dari program semester sama dengan tadi, kita buat juga satuan pendidikannya, mata pelajaran, kelas dan semester, dan juga tahun pelajarannya. Nah, untuk program semester ini, di kolomnya kita mempunyai kompetensi dasar, materi, indikator, alokasi waktu, dan bulan. Selama semester 1 yaitu ada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, terakhirnya yaitu ada keterangan. Nah, untuk semester genap kelas 10 ini kompetensi dasarnya yaitu 3.1 sampai dengan 3.5 dan 4.1 sampai dengan 4.5 dengan materi yang ada pada kolom dan indikator yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, untuk alokasinya itu sudah ditetapkan alokasi waktu per jamnya yaitu selama 4 jam per minggu, 4 jam pelajaran. Nah, untuk di bulan Juli ada 3 warna
Yang hijau, biru, dan kuning itu menandakan minggu yang tidak efektif. Dan setelah itu baru ada minggu selanjutnya untuk melakukan atau menjelaskan tentang mata pelajaran berdasarkan alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Nah, untuk warna-warna tadi sudah ada penjelasannya dan keterangannya di sini. Di mana warna hijau itu untuk libur akhir semester, warna biru untuk libur Idul Adha, dan juga warna kuning untuk awal mula semester masuknya. Nah, begitu juga untuk KD yang lain, dan juga dengan ketetapan alokasi waktu yang sudah ada, itu semua berdasarkan rincian minggu efektif yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di situ acuannya adalah rancangan minggu efektif kita. Begitu juga dengan semester genap, sama dengan yang tadi. Caranya mengacu pada rincian minggu efektif kita, di mana ada kompetensi dasar, materi, indikator, alokasi waktu yang sudah ditetapkan, serta bulan pada semester genap, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Nah, sama dengan kayak gini, ada materinya, contohnya fungsi, terus kita indikatornya. Terus yang kuning ini merupakan hari libur atau minggu tidak efektif. Nah, selanjutnya kita sesuaikan berdasarkan yang telah ada pada rincian minggu efektif. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang kriteria ketuntasan minimal atau yang dapat kita sebut dengan KKM, di mana kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Penetapan KKM ini dilakukan pada awal tahun pembelajaran berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran pada satuan pendidikannya atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan guru atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penetapan KKM. Kriteria ketuntasan belajar, setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetensi dinyatakan dengan angka dari rentang 0 sampai dengan 100. Dengan demikian, nilai KKM yang dinyatakan dengan angka 0 sampai dengan 100 merupakan angka maksimalnya 100 yang dimana kriteria ketuntasan ideal. Nah, contoh dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah seperti yang ini. Saya menggunakan seperti sebelumnya, satuan pendidikannya yaitu SMA Negeri Sememandau, mata pelajarannya matematika wajib, kelas atau semester kelas 10 semester ganjil, tahun pelajarannya 2021 sampai dengan 2022 dan KKM-nya 78. Di mana di sini mencakup kompetensi dasar, indikator, dan juga ada kompleksitas, daya dukung, dan intek beserta KKM IPK. Nah, setiap kompetensi dasar dirumuskan menjadi indikator. Nah, untuk indikator sendiri kita isi berdasarkan dengan rentang nilai yang sudah ditentukan. Kita bisa mengisi kompleksitas, daya dukung atau sarana prasarana yang ada di sekolah beserta intek siswa, di mana kemampuan siswa dalam memahami atau mengetahui mata pelajaran ataupun materi yang telah dibahas oleh guru yang bersangkutan. Nah,
Untuk itu diisi berdasar yang telah diamati oleh guru, yaitu guru mengisi kompleksitas atau kesusahan materi, daya dukung atau prasarana sarana di sekolah, dan juga intake siswa. Lalu ketiganya dijumlahkan, dibagi 3 dapat KKM IPK, begitu juga dengan seterusnya. Nah, jumlah indikator semuanya dijumlahkan, ada berapa indikator yang kita punya, lalu dibagi dengan semua jumlah KKM IPK dan kita bagi 2, kita dapatkan KKM-nya 78. Di bawah kita buat kepala sekolah beserta NIP dan guru yang bersangkutan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang analisis KI dan KD, di mana kompetensi inti dan kompetensi dasar adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik pada kelas dan satuan pendidikan tertentu. Kompetensi inti dan kompetensi dasar merupakan komponen standar isi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau juga disebut dengan KD secara khusus diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang pemetaan KI dan KD. Nah, selanjutnya pengertian dari kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda pun dapat dijaga pula. Nah, rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi sikap spiritual. Nah, yang kedua kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga kompetensi isi 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan juga kekhasan masing-masing dari mata pelajaran tersebut. Contoh dari analisis KI dan KD, kita harus menempatkan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan juga tahun pelajarannya. Nah, setelah kita isi itu, kita tempatkan juga kompetensi inti yang sudah ditetapkan oleh Permendikbud. Ada KI 1 dan KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, setelah itu pada kolom ini KI-KD untuk semester ganjil ada kompetensi dasar, indikator, materi, ruang lingkup, dan alokasi waktu. Nah, di mana kompetensi dasar untuk ruang lingkup tersebut kita checklistkan berdasarkan indikator atau materi yang disampaikan oleh guru bersangkutan. Nah, untuk ruang lingkupnya ada 4, yaitu disesuaikan dengan ruang lingkup mata pelajaran matematikanya, di mana ruang lingkupnya mencakup
Yang pertama ada mutlak, ada aljabar, ada fungsi dan juga trigonometri. Itu disesuaikan dengan indikator serta materi yang dipelajari untuk ruang lingkup mata pelajaran wajib SMA kelas 10 ini. Baiklah, demikian dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.